Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1447. Kecepatan penyebaran berita sangatlah cepat. Kemunculan Istana Biou mengusik saraf berbagai pihak. Hanya dalam beberapa hari, awan dan angin bertemu. 10 wilayah penjuru bergetar. Satu persatu ahli turun ke wilayah 3 bakat, bahkan di antaranya tidak sedikit kultivator bela diri dari Dao Abadi yang telah lama mengasingkan diri. Menurut legenda, Kaisar Abadi Roh Kudus menghilang tanpa jejak setelah memasuki Istana Biou. Oleh karena itu, begitu Istana Biou muncul, yang bertindak paling cepat adalah Gunung Roh Kudus. Pada hari itu, sebuah aura yang dahsyat dan mengerikan menyapu langit, membuat semua orang yang berada di seluruh wilayah 3 bakat bisa merasakan tekanan agung itu. Tekanan yang mampu menyapu satu wilayah penjuru, ini adalah kekuatan agung yang hanya bisa dicapai oleh kultivator bela diri dari Dao Abadi yang telah melangkah ke tingkat dewa tertinggi. Istana Biou, jalan tertinggi, tujuan misterius para kaisar abadi dari generasi ke generasi, membuat orang-orang di masa mendatang berlomba-lomba mengejarnya, maju tanpa takut mati. Pada saat yang sama, lokasi Istana Biou tidak lagi menjadi rahasia. Kultivator bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sana. Sebagian besar orang tidak berani masuk ke Istana Biou. Bagaimanapun juga, para kaisar abadi dari berbagai generasi setelah masuk ke sana tidak pernah kembali lagi. Namun, yang paling tidak bisa dipahami adalah, dulu pernah ada juga kultivator bela diri tingkat dewa tertinggi yang masuk bersama dengan kaisar abadi, tetapi pada akhirnya hanya dewa tertinggi yang kembali, sementara sang kaisar abadi tidak pernah kembali. Ada yang ingin menjelajahi rahasia istana tertinggi, ada juga yang ingin mencari jalan tertinggi yang ada di dalam Istana Biou. Adapun para kultivator bela diri biasa yang datang untuk meramaikan, mereka hanya ingin menyaksikan dengan takjub salah satu dari istana tertinggi yang legendaris ini. Luo Xiu sama sekali tidak berencana untuk pergi ke sana, ia justru memilih untuk menjauh. Saat ini perhatian dari berbagai tanah suci telah ditarik oleh Istana Biou, ini adalah saat terbaik baginya untuk melarikan diri dari sini. Dari wilayah 4 penjuru ke wilayah 3 bakat, lalu dari wilayah 3 bakat ke wilayah 5 elemen, ditambah dengan teknik dewa perubahan tanpa bentuk tanpa rupa miliknya, sekalipun klan Roh Kudus dan klan Yuanxi memiliki kemampuan setinggi langit, mustahil bagi mereka untuk bisa menemukannya. Tidak lama kemudian, Luo Xiu mendengar sebuah berita lain. Kultivator bela diri dari Dao Abadi dari Tanah Suci 9 dunia bawah juga telah turun ke wilayah 3 bakat dan bertarung hebat dengan kultivator bela diri dari Dao Abadi dari Gunung Roh Kudus, menghancurkan daratan sejauh jutaan mil. Masalah ini menimbulkan gejolak yang cukup besar. Luo Xiu menduga ini seharusnya karena masalah di tanah terlarang pemakaman tulang. Meskipun Gunung Roh Kudus menderita kerugian yang lebih besar di tanah terlarang pemakaman tulang, tetapi mereka yang menyerang secara diam-diam lebih dulu, hampir membunuh tetua dari Tanah Suci 9 dunia bawah. Sama-sama merupakan salah satu dari 6 klan kuno di era purba jauh, dan juga sama-sama merupakan warisan yang pernah melahirkan Kaisar Abadi. Tanah Suci 9 dunia bawah tentu tidak mungkin menelan penghinaan ini. Saat ini seluruh wilayah 3 bakat berada dalam kekacauan. Luo Xiu juga tidak berani sembarangan mengendarai cakram Dao Abadi dan terbang kemana-mana. Siapa tahu jika tidak hati-hati, ia akan berhadapan langsung dengan seorang ahli tingkat Dewa Agung, atau bahkan kultivator bela diri tingkat Dewa tertinggi. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Seorang kultivator bela diri tingkat Dewa tertinggi dari klan Naga Abadi bekerja sama dengan kultivator bela diri dari klan 9 dunia bawah dan membantai dewa tertinggi dari Gunung Roh Kudus itu. Sejak era kuno dekat berakhir, di dunia saat ini, dewa tertinggi jarang terlihat, yang mulia abadi tidak muncul, dan kaisar abadi telah lenyap. Seorang dewa tertinggi dibantai, ini pastilah sebuah peristiwa besar yang mengguncang 10 wilayah penjuru. Sekalipun Luo Xiu yang mendengar berita ini juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Pada zaman era purba agung, klan Roh Kudus terlalu kejam. Setelah kaisar abadi Roh Kudus menghilang, klan Roh Kudus pun dikepung oleh berbagai pihak dan menderita kerugian besar. Konon pada masa era purba agung, klan 9 dunia bawah dan klan Naga Abadi sangat ditekan oleh klan Roh Kudus. Itu adalah kultivator bela diri tingkat dewa tertinggi, Lo, dibantai begitu saja. Aku khawatir Gunung Roh Kudus akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Luo Xiu mendengar banyak perbincangan. Gejolak yang ditimbulkan oleh Istana Biou jauh lebih dahsyat daripada tanah kuno Naga Iblis dan tanah terlarang pemakaman tulang di wilayah 4 penjuru. Konon berbagai tanah suci telah memblokade seluruh wilayah 3 bakat. Aku khawatir kemunculan Istana Biou akan memicu sebuah perang besar antar tanah suci. Luo Xiu mendengar berita seperti ini.
Hal ini membuat hatinya tidak tenang, karena ini berarti ia mungkin tidak bisa meninggalkan wilayah 3 bakat. Rencananya untuk pergi berlindung ke wilayah 5 elemen hanya bisa gagal bahkan sebelum dimulai. Berbagai tanah suci yang bekerja sama untuk memblokade sebuah wilayah penjuru, itu pastilah sebuah garis pertahanan yang bahkan tidak bisa dilewati oleh ahli tingkat Dewa Agung. Dengan kekuatannya, mustahil ia bisa menerobos keluar. Tampaknya aku hanya bisa bersembunyi dan menunggu gejolak ini berlalu. Meskipun pasrah, Luo Xiu tidak terlalu khawatir. Ia memiliki teknik dewa perubahan tanpa bentuk tanpa rupa. Jika ia benar-benar berniat untuk bersembunyi, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Karena di dalam hatinya sudah memiliki rencana, Luo Xiu pun bersiap untuk mencari sebuah tempat persembunyian. Di tangannya masih ada beberapa batang Raja Obat. Paling parah ia akan mengasingkan diri selama beberapa tahun. Siapa tahu saat gejolak ini berlalu, ia sudah berada di tingkat kultivasi Dewa Langit. Ini adalah sebuah hutan pegunungan yang energi spiritual abadinya tandus. Secara umum, semakin tandus suatu tempat, hampir tidak mungkin bisa melahirkan harta karun, disebut sebagai tanah tandus, dan jarang dikunjungi. Di area seluas hampir 10 juta mil ini, tidak ada satupun kota abadi. Energi spiritual abadinya sangatlah miskin. Kultivator bela diri normal akan menghindari tempat seperti ini, takut akan menghambat kemajuan kultivasi mereka sendiri. Tetapi bagi Luo Xiu, semakin seperti ini tempatnya, justru semakin aman. Karena tidak akan ada yang mengira bahwa ada orang yang akan memilih tempat seperti ini untuk mengasingkan diri. Sosoknya turun dari angkasa. Luo Xiu berdiri di puncak sebatang pohon tua yang besar, memandang sekeliling, mencari tempat yang cocok untuk mengasingkan diri. Tepat pada saat itu, kehampaan terbelah, seperti seberkas petir yang merobek langit. Sesosok bayangan jatuh dari sana. Sorot mata Luo Xiu menajam. Indra spiritualnya seketika menyapu ke sana dan menemukan bahwa sosok yang jatuh dari angkasa itu ternyata adalah Miao Ling. Ia tetap sempurna tanpa celah seperti biasanya, tetapi di sudut bibirnya ada noda darah, auranya lemah, wajahnya pucat, dan gaun panjangnya yang seputih salju ternoda oleh darah. Benar-benar, dimanapun dalam hidup ini kita bisa bertemu, ya. Luo Xiu tersenyum pahit. Ia mengangkat tangannya dan melambai. Seberkas esensi abadi melesat keluar, menopang Miao Ling yang sedang jatuh, dan memindahkannya ke hadapannya. Kau, saat Miao Ling melihat Luo Xiu, ia juga sangat terkejut. Tampaknya kita sangat berjodoh. Mengapa kau datang ke sini? Dan bagaimana kau bisa terluka? Tatapan Luo Xiu melirik ke lehernya, bekas ciuman saat itu sudah tidak ada lagi. Miao Ling tentu saja memperhatikan tatapan Luo Xiu. Di wajahnya yang pucat muncul sedikit rasa malu dan marah, kau bajingan. Tampaknya kau tidak sadar akan situasimu, ya. Luo Xiu mendengus pelan, dua jarinya mencubit dagunya yang seindah giok, dengan kondisimu yang terluka sekarang, jika aku mau berbuat macam-macam padamu, di tempat terpencil seperti ini, kau tidak akan bisa melawan. Beraninya kau, lihat saja apa aku berani atau tidak. Luo Xiu mencondongkan tubuhnya ke depan, bibir merah delima yang menggoda berada tepat di depan matanya. Secercah senyum licik melintas di matanya. Miao Ling benar-benar tidak berani bertaruh dengan Luo Xiu. Matanya menunjukkan ekspresi sedih, aku sudah terluka, kau masih menindasku. Tenang saja, ada aku di sini, kau tidak akan mati. Luo Xiu tentu saja memperhatikan lukanya. Meskipun parah, tetapi untuk pulih bukanlah hal yang sulit. Apa yang mau kau lakukan? Tiba-tiba, Luo Xiu menggenggam tangannya yang lembut. Hal ini membuat Miao Ling seperti tersengat listrik, terkejut dan menjerit. Tetapi detik berikutnya, sebuah kekuatan kehidupan yang murni mengalir dari telapak tangan Luo Xiu yang menggenggamnya. Ini adalah kekuatan dari aturan kehidupan, memiliki kemampuan penciptaan yang bisa mengubah yang busuk menjadi ajaib. Hanya dalam sekejap, Miao Ling merasa lukanya telah stabil. Tidak benar, sekalipun teknik dewa perubahan dari klan Taisang kalian bisa mengembangkan semua aturan, efeknya seharusnya tidak sebagus ini, seru Miao Ling dengan heran. Kenapa? Kau tidak suka sembuh terlalu cepat? Luo Xiu memutar bola matanya dengan kesal. Aturan kehidupan murni tentu saja tidak memiliki efek sebagus ini. Tadi ia kelihatannya menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengembangkan aturan kehidupan, tetapi sebenarnya yang ia gunakan adalah kekuatan penciptaan dari taiji kekosongan kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, metode penyembuhan suci yang paling utama adalah dari kekosongan kuno. Kekuatan penciptaan memiliki misteri yang tak berujung, dapat mengubah yang busuk menjadi ajaib. Sekalipun lukanya sangat parah, selama masih ada satu napas, semua luka dapat disembuhkan dengan cepat dalam waktu singkat. Tentu saja, Luo Xiu tidak pernah mengultivasi teknik dari klan kekosongan kuno. Dao Taiji kekosongan kuno yang ia pahami juga berbeda dengan Taiji kekosongan kuno yang sebenarnya. Tetapi dalam hal efek penyembuhan, perbedaannya tidak terlalu jauh. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Terhadap Miao Ling, Luo Xiu sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Bagaimanapun juga, yang ingin berurusan dengannya adalah putra suci dari generasi sebelum-sebelumnya yang gadis sucinya direbut oleh ayahnya, Taisang Yu.
Perang suci telah dimulai. Miao Ling menghela napas. Adapun perang suci yang ia maksudkan tentu saja adalah perang antar tanah suci. Istana Biou muncul, 10 penjuru bergejolak. Para kultivator bela diri dari tanah suci di wilayah penjuru lain turun satu persatu, berkumpul di depan Istana Biou. Para kultivator bela diri dari Dao Abadi ini semuanya memiliki kesombongan yang meluap-luap. Banyak dendam lama yang diungkit kembali. Maka dari itu, situasinya semakin memanas, dan pada akhirnya berubah menjadi pertempuran besar, memicu sebuah pertempuran massal. Awalnya hanya tanah suci 9 dunia bawah, klan Naga Abadi, dan Gunung Roh Kudus. Kemudian, klan Yuanxi juga terseret ke dalamnya. Meskipun ia adalah gadis suci dari klan Yuanxi generasi ini dan memiliki senjata abadi warisan di tangannya, di hadapan para kultivator bela diri dari Dao Abadi itu, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Adapun lukanya, ia terkena imbas dari bentrokan para kultivator bela diri dari Dao Abadi, lalu dikejar-kejar, bersambung.